Apakah benar Putin butuh korbankan 20 juta tentara Rusia untuk menang perang di Ukraina? Namun sebelum itu, kami ingatkan untuk penonton setia Kompas Militer agar menonton video ini sampai akhir dan tidak terjadi selisih paham. Presiden Rusia Vladimir Putin butuh mengorbankan 20 juta tentara Rusia untuk memenangi perang di Ukraina dan memastikan kelangsungan politiknya. Hal tersebut disampaikan mantan Duta Besar Rusia untuk PBB, Boris Bondarev, kepada Beat Rikpi dari Sky News. Bondarev mundur dari jabatannya karena invasi Rusia ke Ukraina. Dia menambahkan keberuntungan Putin sudah berakhir, sebagaimana dilansir Sky News. Saya pikir 20 tahun dia berkuasa sangat beruntung baginya. Dia tidak pintar, dia hanya beruntung. Sekarang saya pikir keberuntungannya sudah berakhir, ujar Bondarev. Bondarev menyebutkan Putin saat ini sangat putus asa. Putin disebut Bondarev bahkan siap mengorbankan lebih dari 1/10 penduduk Rusia tewas dalam konflik. Setelah kalah perang, dia harus menjelaskan kepada elitnya dan penduduknya mengapa demikian, dan dia mungkin menemukan beberapa masalah dalam menjelaskan hal ini, ujar Bondarev. Bondarev menuturkan ada beberapa kemungkinan yang terjadi, salah satunya adalah oposisi yang akan mencoba menggulingkannya, atau dia akan mencoba membersihkan bawahannya untuk menemukan beberapa orang yang bisa disalahkan atas semua masalah ini. Akan ada periode gejolak internal, ucap Bondarev. Anda seharusnya tidak meragukannya. Dia mungkin mengorbankan 10 atau 20 juta orang Rusia hanya untuk memenangi perang ini, hanya untuk membantai semua orang Ukraina, karena ini masalah prinsip, ini masalah kelangsungan hidup politik baginya, lanjut Bondarev. Anda harus memahami bahwa jika dia kalah perang, itu akan menjadi akhir baginya, lanjut Bondarev. Sebelumnya, Putin telah mengumumkan wajib militer melalui mobilisasi parsial untuk lebih banyak merekrut tentara muda guna diterjunkan ke Ukraina. Bondarev yang saat ini tinggal di Jenewa mengaku memutuskan untuk berhenti dari jabatannya ketika tank Rusia melintasi perbatasan Ukraina pada Februari. Akan tetapi dia tidak bisa benar-benar resign sampai Mei. Saya memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan sebelum saya berhenti. Kucing saya ada di Moskwa saat itu, jadi kami harus membawanya kembali ke Jenewa dan butuh waktu 3 bulan, tutur Bondarev. Setelah perang dimulai, mereka rekan-rekan semuanya menjadi penghasut perang dan sangat puas dengan apa yang sedang terjadi, imbuh Bondarev. Bondarev memaparkan dia tidak bisa lagi bekerja untuk pemerintahan Rusia saat ini, membuat kejahatan perang dan kesalahan yang mengerikan dan kejahatan terhadap generasi masa depan kami, kata Bondarev. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina terjadi, Bondarev sebenarnya tidak mengakui Putin serius untuk memulai perang. Tapi sekarang ketika pejabat intelijen memperingatkan Kremlin mungkin merencanakan serangan nuklir, Bondarev mengklaim itu bukan ancaman yang harus dianggap enteng. Saya percaya bahwa mungkin ada beberapa rencana untuk menyebarkan senjata nuklir selama perang di Ukraina ini, ujar Bondarev. Barat, saya pikir harus konsisten untuk menyingkirkan Putin karena selama dia dan rezimnya masih berkuasa di Rusia, ancaman perang nuklir tidak akan kemana-mana, lanjut Bondarev. Dia menambahkan Putin menggunakan senjata nuklir untuk memaksa negara lain mengabulkan apa yang dia inginkan. Selain itu, senjata nuklir Rusia ini adalah model baru dan perkembangan yang sangat berbahaya. Bondarev berujar Putin berpikir dia sudah mengorbankan Perang Dunia III dan NATO harus mempertimbangkan memasuki konflik. Ekspansi NATO di Eropa Timur adalah salah satu alasan utama yang disebutkan Putin untuk memulai invasinya ke Ukraina. Di satu sisi, sebagian besar pejabat intelijen sepakat keterlibatan langsung NATO di dalam konflik akan mengarah pada eskalasi besar. Mereka, Ukraina membutuhkan senjata ofensif, jadi lebih banyak rudal jarak jauh, pesawat. Saya pikir NATO harus mengadakan upaya dan bantuan, papar Bondarev.
Dia menambahkan meskipun Putin sangat anti NATO, pandangan orang-orang Rusia berbeda. Rakyat Rusia terutama generasi muda, mereka tidak melihat NATO sebagai semacam musuh eksistensial. Mereka benar-benar bersetuju dengan itu karena NATO adalah organisasi defensif, kata Bondarev. Dia juga ragu jika Presiden Cina Xi Jinping dapat membantu meredakan ketegangan dengan Kremlin. Masalahnya adalah Cina tidak terlalu tertarik dengan kekalahan Putin, terutama oleh Ukraina dan Barat, karena sekarang Putin menarik banyak perhatian dari Amerika Serikat, perhatian yang mereka fokuskan kembali pada Cina, pungkas Bondarev.